Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini kami membuat aplikasi Jobsi, di mana aplikasi Jobsi ini terdiri dari kelompok, yaitu saya sendiri, dari kita sama Lilis yang akan membuatnya. Jadi latar belakangnya di sini. Jadi untuk latar belakang software kita itu, kita melihat dari aplikasi yang sudah ada, seperti Locker yang ada, seperti Jobstreet, terus lagi kita lulus terus dan lain-lain. Itu sudah pernah saya riset, saya lihat kalau di aplikasi Locker itu jarang yang, bahkan kayaknya nggak ada ya, yang menggunakan GPS atau Maps langsung dari alamat perusahaan. Jadi kita punya ide buat bikin fitur baru, menambah fitur baru di suatu perusahaan untuk langsung ada GPS-nya seperti itu. Di sini ada analisis kebutuhannya dari sistem Jobsi. Kebutuhan fungsional penggunanya ada dapat melihat info loker, nantinya dapat melihat lokasi, yang fitur barunya yang bakal kita tambahkan. Yang ketiga ada melihat fitur perusahaan oleh GPS satelit untuk akurasi lokasi antar pelamar dan perusahaan. Melihat profil perusahaan secara detail, dapat upload file terkait pekerjaan. Lalu kebutuhan fungsional pengembangnya yaitu menampilkan hasil pencarian pengguna terkait lowongan kerja. Lalu pengembang dapat melihat data pengguna dari CV pengguna. Pengembang dapat mengedit atau mengupdate terkait lowongan pekerjaan yang ada, lalu menyimpan semua data dari pengguna. Di sini ada kebutuhan non fungsional. Di sini ada dua, analisa kebutuhan perangkat lunak. Di sini kita menggunakan Cisco, terus bahasa pemrograman Python, Anaconda, Django, terus Google Maps, Xstamp, Google Chrome, sama Figma. Terus yang selanjutnya kebutuhan fungsional, kebutuhan perangkat kerasnya. Di sini sistem operasi Windows 10 sama smartphone. Di sini ada use case dari sistem Jobsi. Di sini ada 3 aktor, ada user, perusahaan, sama admin. Nanti ada user sama perusahaan registrasi. Seperti sistem-sistem yang lainnya ada login, lalu ada isi profil perusahaan, profil user. Lalu ada user yang mencari lowongan pekerjaan, melihat lokasi perusahaan, daftar lowongan, menginput berkas, surat, dan ketentuan, dan menerima konfirmasi. Nah, dari perusahaannya ada mengirim lowongan, menambahkan lokasi terkait perusahaannya, terus menerima lamaran dari si user, lalu mengecek profil dan berkas pelamar, lalu memberi konfirmasi. Lalu itu ada admin yang memvalidasi kegiatan tersebut dan mengedit data atau menghapus data. Untuk activity diagram pelamar, di sini pelamar itu pertama-tama mendaftar terlebih dahulu, kemudian sistemnya menyimpan data si pelamar, kemudian ketika sudah berhasil mendaftar, maka pelamar akan diarahkan untuk masuk, kemudian akan divalidasi oleh admin apa sesuai dengan atau tidak sesuai dengan data yang tadi. Kemudian jika tidak sesuai maka akan kembali lagi ke login untuk mengisi username dan passwordnya, dan jika sesuai maka si pelamar mulai mencari atau men-scroll pekerjaan yang dia inginkan sesuai kata kunci. Ketika sudah searching maka sistem akan menampilkan kata kunci sesuai yang pelamar cari. Kemudian jika sudah menampilkan kata kunci maka si pelamar mulai melihat-lihat. Ketika sudah cocok maka dia akan menginput berkas lamaran. Ketika lamaran sudah diinput, sistem akan menyimpan berkas tersebut dan perusahaan akan menerima berkas. Untuk activity diagram perusahaannya, di mana perusahaan itu nanti juga mendaftar sebagai perusahaan. Kemudian nanti si sistem ini menerima data, kemudian admin memverifikasi data di mana
gunanya admin memverifikasi data ini untuk mencegah penipuan broker. Kemudian jika sudah divalidasi, maka sistem menyimpan data. Kemudian perusahaan masuk sebagai perusahaannya masuk menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Kemudian nanti akan divalidasi lagi oleh sistem, dan jika sudah divalidasi maka perusahaan akan melengkapi profil perusahaan. Nah, ketika sudah melengkapi, disimpan lagi datanya oleh sistem, kemudian mulailah mempromosikan lowongan pekerjaannya. Nanti akan disetujui oleh admin apakah postingan ini sesuai atau tidak, benar atau tidak. Maka kalau misalnya sudah disetujui, maka nanti sistem akan menampilkan postingannya dan postingan sudah bisa dipromosikan. Untuk arsitektur desainnya, di sini ada admin, di mana admin nanti menyimpan data, memberi data, kemudian datanya masuk ke sistem, dan ada pengguna menggunakan Android, di mana nanti pengguna ini memberi request, kemudian masuk ke sistem, dan nanti pengguna Android juga bisa menampilkan GPS-nya. Begitu sebaliknya, di atas juga ada satelit GPS. Di sini selanjutnya kelas diagram, di mana kelas diagram ini ada pelamar, terdiri dari nama lengkap, tanggal lahir, alamat, agama, email, dan lain sebagainya. Di sini pelamar ini bisa mengedit, bisa mengupload, dan bisa menghapus atau delete. Selanjutnya ada perusahaan, di mana perusahaan ini memiliki nama pemilik, nama perusahaan, jumlah pegawai, profil perusahaan, email, nomor HP, sosial media. Di sini juga perusahaan ini dapat mengedit, posting, terus konfirmasi, delete, dan admin. Di sini selanjutnya ada admin, di mana admin ini ada nama lengkap dan ID. Di admin ini kita bisa melihat, terus mengedit, mendelete, terus mengadili dan konfirmasi. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan.